Pengertian resolusi konflik sosial. Resolusi konflik sosial adalah suatu proses atau upaya untuk menyelesaikan, mengatasi, atau mengakhiri konflik sosial yang terjadi antara individu, kelompok, atau masyarakat. Konflik sosial adalah suatu bentuk interaksi sosial yang ditandai oleh adanya perbedaan, pertentangan, atau persaingan kepentingan, nilai, atau tujuan antar pihak yang terlibat. Konflik sosial dapat menimbulkan dampak negatif maupun positif bagi masyarakat. Dampak negatifnya antara lain adalah kekerasan, disintegrasi, diskriminasi, dan ketidakadilan. Dampak positifnya antara lain adalah perubahan sosial, integrasi, kreativitas, dan kesadaran kritis. Yang kedua, metode resolusi konflik sosial. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk melakukan resolusi konflik sosial, tergantung pada jenis, penyebab, tingkat, dan konteks konfliknya. Beberapa metode resolusi konflik sosial yang umum adalah sebagai berikut. Jenis resolusi konflik. Di dalam upaya resolusi konflik, terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama, konsiliasi. Konsiliasi merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik, pemikiran, dan rasa saling tidak percaya di antara dua kelompok yang berkonflik. Dalam rekonsiliasi, pihak yang berkonflik diharapkan mampu menimbulkan situasi saling melupakan dan saling memanfaatkan atas peristiwa konflik yang terjadi. Yang kedua, mediasi. Mediasi adalah pendekatan dalam penyelesaian konflik melalui proses perundingan atau mufakat dari para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sebagai mediator, tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Yang ketiga, arbitrase. Mirip dengan mediasi, resolusi konflik melalui arbitrase juga menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam arbitrase disebut sebagai arbiter. Seorang arbiter bersifat netral. Berbeda dengan mediator yang hanya memediasi dan memberikan nasihat, arbiter memiliki wewenang untuk memilih salah satu alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik. Yang keempat, negosiasi adalah proses komunikasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan. Negosiasi dapat dilakukan secara formal atau informal, dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga. Yang kelima, litigasi adalah proses penyelesaian konflik dengan cara mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada pengadilan. Litigan berperan sebagai penggugat atau tergugat dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka di depan hakim. Keputusan atau solusi pengadilan bersifat final dan harus ditaati oleh semua pihak. Berikut proses resolusi konflik. Dalam meresolusi konflik, ada beberapa langkah yang bisa diikuti atau dijadikan acuan, terutama ketika meresolusi konflik di suatu perusahaan. Ketika kamu menghadapkan pada situasi ketika kamu harus menjadi penengah atau menyelesaikan konflik, kamu bisa mengikuti paduan berikut. Simak di bawah ini. Yang pertama, pengakuan oleh pihak-pihak yang terlibat bahwa ada masalah. Yang kedua, mengenali pemicu konflik. Yang ketiga, kesepakatan bersama untuk mengatasi masalah dan menemukan beberapa resolusi. Yang keempat, upaya untuk memahami perspektif individu atau kelompok lawan. Yang kelima, mengidentifikasi perubahan sikap, perilaku, dan pendekatan kerja kedua belah pihak yang akan mengurangi perasaan negatif. Berikut metode dalam resolusi konflik. Ketika mencoba untuk mendapatkan resolusi akan suatu konflik, pasti ada metode tertentu yang diimplementasikan dan dicoba demi menemukan metode yang paling pas atau tepat sasaran. Berikut adalah beberapa metode yang bisa kamu terapkan untuk meresolusi konflik. Yang pertama, pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Jika kamu termasuk ke dalam pihak yang terlibat konflik, kamu bisa berinisiatif untuk membicarakan konflik yang terjadi dengan pihak lawan.
Dengan begini, kamu minimalkan jumlah pihak atau orang yang terlibat dalam konfliknya. Yang kedua, intervensi pihak ketiga. Ketika mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil, kamu butuh pihak ketiga sebagai pihak yang netral untuk mengintervensi. Biasanya, pihak netral lebih objektif sehingga bisa mencari jalan tengah dan mengkonsiliasikan solusi yang adil. Yang ketiga, resolusi konflik melalui proses pengadilan. Ketika mediasi dengan pihak ketiga tidak berhasil, konflik bisa bawa ke tingkat pengadilan sebagai lembaga resmi yang bisa memberikan jalan tengah.